Halo, apa kabar sahabat? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Sabtu 31 Juli 2021 bersama saya Ilham Dianta. Dan seperti biasanya, Jatim News Today disiarkan secara serentak di jaringan Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Esal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Malawapati Bojonegoro, dan Remaja Klasik Radio Malang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, kita coba buka informasi pertama. Ada Nabila Hansa dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar dari denda justisi pelanggaran masa pandemi di Sidoarjo. Terkumpul lebih dari 2,2 miliar rupiah ke kas negara. Selengkapnya Nabila Hansa, silakan. Ya sahabat, ratusan warga tertangkap oleh tim justisi Pemkab Sidoarjo selama pelaksanaan PPKM darurat. Pelanggaran didominasi tidak memakai masker dan membuka usaha sampai melewati waktu yang ditentukan. Sebagai sanksi, mereka harus membayar denda dari putusan sidang. Dari total pendapatan denda mulai pandemi sampai Kamis kemarin, lebih dari 2,2 miliar masuk kas negara. Ini termasuk denda saat warga melanggar peraturan saat PPKM darurat. Kamis kemarin, jumlah yang disetor di kas negara dari denda selama PPKM darurat lebih dari 194 juta rupiah. Ini dikatakan Gatot Haryono, Kasipidum Kejari Sidoarjo saat ditemui di tempat sidang Gedung Indoor Stadion Delta. Seperti Kamis kemarin, dari 411 undangan sidang yang hadir 140 orang, sisanya memilih langsung membayar ke loket kejaksaan. Padahal jumlah yang harus dibayarkan ke loket biasanya lebih tinggi kalau dibanding ikut sidang. Besaran denda yang ditetapkan untuk tidak pakai masker maksimal 150.000, untuk melanggar batas jam usaha maksimal 250.000. Saya Nabila Kansa melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo, sahabat. Hari ini berbagi informasi dari denda justisi pelanggaran masa pandemi di Sidoarjo. Terkumpul lebih dari 2,2 miliar rupiah ke kas negara. Baik, kita coba bergeser ke Madiun. Ada rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Hari ini berbagi informasi rakor bersama Forkopimda, Wali Kota Madiun bahas vaksinasi hingga bantuan sosial. Selengkapnya, Kiki, silakan. Penanganan pandemi COVID-19 dalam masa perpanjangan PPKM level 4 di Kota Madiun harus maksimal. Karenanya, monitoring dan evaluasi terus dilakukan bersama Forkopimda. Wali Kota Madiun Maidi berharap pandemi COVID-19 di Kota Madiun semakin dapat terkendali ke depan. Berbagai hal mengemuka dalam rakor tersebut, mulai penambahan kasus dan tingkat keterisian ruang perawatan, bantuan-bantuan hingga vaksinasi. Wali Kota menyebut penambahan kasus konfirmasi masih terus terjadi. Angkanya juga tidak sedikit. Namun angka kesembuhan juga terus meningkat. Karenanya, Wali Kota mengajak untuk tidak lengah dan terus waspada. Selain itu, Wali Kota menginstruksikan vaksinasi untuk terus dimasifkan. Vaksinasi di Kota Madiun sudah cukup baik, setidaknya mencapai 48% dari sasaran saat ini. Sementara itu, sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 5.579 orang, dengan 4.309 orang diantaranya telah sembuh. 554 orang lainnya masih dalam perawatan, 382 orang isolasi mandiri, dan 334 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Sahabat, hari ini berbagi kabar rakor bersama Forkopimda, Wali Kota Madiun bahas vaksinasi hingga bantuan sosial. Baik, untuk informasi berikutnya kami coba buka catatan dari Ninda Alivia, Persada FM. Hari ini berbagi kabar, Satpol PP Kabupaten Blitar imbau warga tidak mengadakan pesta pernikahan selama PPKM level 4 bergulir. Selengkapnya, Ninda, silakan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Blitar menghimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak mengadakan pesta pernikahan selama aturan PPKM level 4 bergulir. Tujuannya demi menjaga kenyamanan dan keselamatan orang lain. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Blitar Ruslan mengatakan, berdasarkan aturan PPKM level 4, seluruh kegiatan yang mengundang banyak massa tidak diperbolehkan. Jika masih ada warga yang nekat, maka petugas akan menindak sesuai dengan peraturan. Dijelaskannya hasil monitoring yang telah dilakukan petugas dalam 1 hari, pihaknya telah menemukan kegiatan resepsi pernikahan di wilayah Kecamatan Lego dan Sanan Kulon
Padahal sejak jauh-jauh hari, Satpol PP sudah menyampaikan dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan aturan PPKM level 4. Ruslan menambahkan, petugas Satpol PP terus berkoordinasi dengan Satgas yang ada di tiap kecamatan, agar bisa melakukan pembinaan di lokasi resepsi pernikahan dan melakukan langkah persuasif, menjelaskan terkait dengan aturan PPKM kepada pihak keluarga, agar bersedia tidak menyelenggarakan acara resepsi pernikahan. Demikian, saya Ninda Alifia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ninda Alifia dari Persada FM. Hari ini berbagi informasi Satpol PP Kabupaten Blitar imbau warga tidak mengadakan pesta pernikahan selama PPKM level 4 bergulir. Baik, untuk update penanganan COVID-19 lainnya, kita coba buka catatan dari Blitar Kota. Ada Afik Rahardian. Hari ini berbagi informasi Polres Blitar Kota tinjau kesiapan rumah sakit lapangan penanganan COVID-19 di Gor Soekarno-Hatta. Selengkapnya Afik, silakan. Polres Blitar Kota meninjau kesiapan Gor Soekarno-Hatta Jalan Kalimantan Kota Blitar yang rencananya digunakan sebagai rumah sakit lapangan penanggulangan COVID-19 Jumat sore 30 Juli 2021. AKBP Yudi Heri Setiawan, Kapolres Blitar Kota di sela-sela peninjauan mengatakan Gor Soekarno-Hatta dipilih sebagai rumah sakit lapangan karena lokasinya dekat dengan rumah sakit rujukan COVID-19 RSUD Mardiwaluyo. Nantinya operasionalnya berada di bawah naungan RSUD Mardiwaluyo dengan menyiapkan 70 tempat tidur. Yudi berharap GOR ini mampu membantu RSUD Mardiwaluyo dalam menangani kasus yang saat ini terus meningkat. Jika diperlukan, pihaknya juga siap memenuhi kebutuhan penambahan bed lagi. Sedangkan Gedung Kesenian Aryo Blitar menjadi alternatif berikutnya jika GOR Soekarno-Hatta sudah penuh. Yudi menambahkan jika persiapan rumah sakit lapangan sudah rampung, maka akan diresmikan dalam waktu dekat. Kita persiapkan, Mardiwaluyo sudah penuh, maka akan digeser di sini. Tentunya dengan jumlah kurang lebih 70 tempat tidur ya. Sedang kita persiapkan, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Senin ini sudah siap dan nanti akan ditinjau oleh Forkopimda. Sementara itu Ramiaji, Direktur RSUD Mardiwaluyo ditemui di kesempatan yang sama menjelaskan, GOR memang disiapkan untuk antisipasi lonjakan kasus konfirmasi di rumah sakit rujukan COVID-19, dikhususkan bagi pasien dengan kategori level ringan hingga sedang. Sampai saat ini pihaknya juga melakukan berbagai persiapan, termasuk sarana prasarana kebutuhan kesehatan, diantaranya kebutuhan oksigen dan tenaga kesehatan. Pasien-pasien dengan level ringan sampai sedang saja, jadi tidak bisa yang berat. Sedang pun juga sedang yang mengarah ke ringan. Kalau terjadi kasus yang lebih lagi, maka harus dievakuasi dalam perawatan di rumah sakit rujukan. Afik Rahardian, Mahardika FM. Iya, sahabat, ada Afik Rahardian dari Mahardika FM. Hari ini berbagi kabar Polres Blitar Kota tinjau kesiapan rumah sakit lapangan penanganan COVID-19 di Gor Soekarno-Hatta. Untuk berikutnya masih dari Mahardika FM, ada rekan Rifano Kusnadi. Hari ini membawa informasi 11 warga yang isolasi mandiri di Kecamatan Sananwetan dipindahkan ke rumah isolasi COVID-19. Selengkapnya Rifano Kusnadi, silakan. Sebanyak 11 warga yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala dan bergejala ringan asal Kecamatan Sananwetan telah dipindah ke rumah isolasi COVID-19 Jalan Dr. Sutomo, Kota Blitar. Demikian disampaikan Heru Eko Pramono Camat Sananwetan dikonfirmasi di ruang kerjanya Jumat 30 Juli 2021. Heru mengatakan selama tanggal 20 hingga 30 Juli 2021 tercatat 276 orang yang sedang melakukan isolasi mandiri di wilayah Kecamatan Sananwetan. Pihaknya bersama Satgas Kecamatan Sananwetan melakukan pendekatan pada warga yang isolasi mandiri agar berkenan secara bertahap dipindah ke rumah isolasi COVID-19. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus kecamatan sebab pemerintah kota tengah berkomitmen menindaklanjuti instruksi Presiden untuk melarang pelaksanaan isolasi mandiri dengan harapan mata rantai penyebaran COVID-19 dapat diputus secara maksimal. Ya, jadi sejak hari Rabu kemarin kita sudah berjalan sebetulnya. Ada sampai hari ini sekitar 11 orang yang sudah kita geser. Heru menambahkan, untuk menguatkan koordinasi bersama jajaran terkait, pihaknya merencanakan rapat koordinasi bersama Satgas Kecamatan Jumat malam 30 Juli 2021. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Rifano Kusnadi dari Mahardika FM membawa kabar 11 warga yang isolasi mandiri di Kecamatan Sananwetan dipindahkan ke rumah isolasi COVID-19. Baik sahabat, informasi dari Rifano Kusnadi tadi sekaligus menjadi sajian terakhir untuk Jatim News Today, update penanganan COVID-19 edisi hari ini Sabtu 31 Juli 2021.
Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.